ketemu lagi sama kita. Iya nih, gimana Natal dan tahun barunya? Seru nggak? Harusnya lebih seru dong dari tahun kemarin. Gak kerasa ya, sekarang udah tahun 2022. Ternyata waktu berjalan cepet banget. Dengar-dengar sekarang ada COVID varian baru ya? Iya guys, jadi kita tuh harus tetap jaga imun, olahraga, dan tentunya harus makan makanan yang bergizi dan mengandung banyak protein. Kayak makan makanan fungsional gitulah. Eits, jangan lupa juga tetap melakukan protokol kesehatan. Loh, emang manfaat makanan fungsional itu apa ya? Jadi manfaatnya itu banyak. Bisa mencegah terjadinya kekurangan nutrisi, mencegah terserang penyakit, bisa memperlambat penuaan. Pokoknya banyak deh. Oh gitu. Aku juga pernah dengar, ternyata negara Jepang yang mengembangkan makanan fungsional. Terus makanan itu bisa dikatakan makanan fungsional kalau bisa memenuhi syarat-syarat tertentu. 3. Selain syarat, ada juga kriterianya, yaitu sensori, warna dan penampilannya yang menarik, dan cita rasanya yang enak. Kedua, ada nutrisional, bernilai gizi tinggi, dan yang terakhir ada fisiologikal atau memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan bagi tubuh. Keren ya, makanan aja pakai syarat sama kriteria loh. Iya ya. Guys, kemarin kan aku mau beli salad nih di suatu toko. Nah, anaknya itu aku lihat-lihat mirip banget sama kedua orang tuanya. Iya, jadi itu karena adanya gen, yaitu bagian kromosom yang mengendalikan ciri genetis suatu makhluk hidup. Gen itu biasanya diwarisi oleh satu individu kepada keturunannya melalui proses reproduksi. Saat sperma dan sel telur bertemu, terjadi penyatuan gen yang nantinya akan muncul menjadi gen baru yang bisa menentukan karakteristik anak. Terus beberapa gen bekerja sama. Dalam prosesnya, ada gen yang melemah, ada gen yang menguat, bahkan ada gen yang tidak bereaksi sama sekali. Setiap anak akan mewarisi 50% masing-masing gen kedua orang tuanya. Dengan demikian, jangan heran jika anak memiliki warna kulit yang mirip dengan ibu, tetapi wajah mirip dengan ayahnya. Jadi gitu. Terus fungsinya kromosom, DNA dan RNA apa dong? Kromosom tubuh atau autosom itu berperan mewariskan sifat yang berkaitan dengan keseluruhan komponen di dalam tubuh makhluk hidup. Fungsi DNA yaitu membawa informasi genetik untuk diwariskan dan memiliki peran besar dalam pengaturan sel dengan cara meregulasi pola ekspresi gen yang ada. Dan untuk RNA adalah pembawa informasi genetik sementara dari DNA ke protein. Selain itu, RNA juga memiliki peran dalam sintesis protein loh. Oh, ternyata gitu ya. Guys, kita kan tinggal di Indonesia. Pasti banyak banget kemajemukan atau keberagaman. Menurut kalian, kemajemukan itu apa sih? Nih, aku jelasin ya. Kemajemukan Indonesia adalah keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang terdiri dari ras dan etnis. Oh, gitu. Terus menurut kalian, bagaimana cara menghargai perbedaan itu? Kita harus berpedoman dengan sikap Yesus terhadap sesama kita yang memiliki bermacam-macam perbedaan. Oh, gitu. Lalu setauku juga ada ajaran gereja terhadap kemajemukan ini. Kita harus memiliki cara pandang yang positif tentang keberagaman untuk membangun adanya kerukunan hidup bersama. Semua keberagaman dan perbedaan yang ada dijelaskan bahwa gereja tidak menolak apapun yang serba baik, benar, dan suci yang terdapat dalam keberagaman. Maka kita diajarkan untuk membangun kerukunan serta kerjasama. Iya, benar. Kita juga harus memiliki sikap toleransi agar terjalin kerukunan. Oh gitu ya? Kira-kira ada gak ya novel tentang kemajemukan yang ada di Indonesia? Ada dong pastinya. Kira-kira gimana ya cara kita merancang novel itu? Nah, gini nih cara merancang novelnya. Yang pertama, kita harus menentukan dahulu rumusan ide utama cerita. Nah, setelah itu, kita bisa membuat ide utamanya, lalu menentukan tokoh utama, plot besar, lalu kita bisa mulai menulis, kita bisa mulai setting cerita, bisa membuat dialog, dan yang terakhir, klimaks pada novel. Nah iya, aku tambahin juga ya unsur kebahasaan yang dipakai novel itu biasanya menggunakan unsur kebahasaan dalam majas, peribahasa, dan ungkapan. Guys, kalian sudah tahu kan kalau teks news item sangat berguna di masa pandemi ini? Oh, tentu sudah dong.
Kalau sudah tahu, coba sebutin fungsinya deh. News item text adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca ataupun pendengarnya. Maka dari itu, informasi yang ingin dibagikan haruslah informasi penting atau sesuai dengan kebutuhan pembaca. Betul kan? Iya, betul. Teks news item ini terdiri dari 3 bagian, yaitu main event, background event, and source. And also, text has linguistic rules, namely headlines containing brief information related to the news being discussed, focusing on one incident using verbs such as inform, report, say, using action verbs using material process. Teks ini juga banyak digunakan untuk mengabarkan tentang perkembangan COVID-19 yang akhir-akhir ini sering bermutasi loh. Iya, karena teks ini sangat efektif untuk menyebarkan info tentang perkembangan ataupun kejadian. Wah, materi kali ini sangat menarik ya. Aku sangat paham dan tertarik dengan materi ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga semakin paham dan semakin tertarik dengan podcast kita. Iya dong, dan juga banyak manfaat dan pembelajaran baru yang bisa kita ambil dari podcast yang kita buat ini. Kalian juga jangan lupa untuk sering-sering dengerin podcast kita ya tiap bulan. Oke deh kalau gitu. Sampai di sini dulu ya podcast kita kali ini. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. See you teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang punya teman atau saudara yang ingin lanjut ke SMA dan masih bingung nih mau lanjut di mana, kalian bisa langsung daftar aja di SMAK Santa Maria Malang. Kita udah mulai buka pendaftaran buat siswa didik yang baru. Oke, thank you guys. Bye.